Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tugas akhir semester kami, mata kuliah kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Dewi Hurun Aini, mengenai artikel penelitian yang sudah kami buat dengan judul Peran Gaya Kepemimpinan Terhadap Pengambilan Keputusan dalam Organisasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nelly Supiati NIM 010, Isni Nur Afifah NIM 031, Afifah Dwi Listiani NIM 036, dan Agnia Nuha NIM 040. Yang pertama ada latar belakang. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dan berusaha untuk sama-sama mewujudkannya. Dalam setiap organisasi pasti memiliki seorang pemimpin, yang mana pemimpin ini memiliki gaya atau tipe kepemimpinannya sendiri. Gaya atau tipe yang digunakan seorang pemimpin juga bisa berfungsi sebagai cara anggota melihat bagaimana model pengambilan keputusan pada pemimpin tersebut. Pada sebuah organisasi, pasti terdapat permasalahan yang membutuhkan keputusan yang tepat untuk menyelesaikannya. Dan ini merupakan salah satu tugas seorang pemimpin. Seorang pemimpin mencari cara atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam organisasinya. Dan setiap pemimpin memiliki caranya masing-masing dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin sebuah kelompok, seperti perusahaan dan juga organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi dan juga memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Dalam mewujudkan tujuan itu, masing-masing pemimpin memiliki tipe dan gaya kepemimpinannya sendiri. Ada beberapa tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama ada tipe otoritas, yang mana pemimpin yang termasuk kategori tipe otoritas ini memiliki karakter yang egois, karena setiap keputusan yang diambil biasanya sesuai dengan keinginannya tanpa berkonsultasi dengan anggotanya. Tipe yang kedua yaitu paternalistik. Seorang pemimpin yang termasuk dalam tipe ini biasanya mengutamakan nilai kebersamaan, berusaha untuk berlaku adil pada semua bawahannya. Tipe yang ketiga, karismatik. Seorang pemimpin yang termasuk dalam tipe ini yaitu mereka yang memiliki daya tarik tersendiri dalam setiap memimpin kelompoknya. Untuk tipe yang keempat yaitu demokratis. Seorang pemimpin yang memiliki tipe ini selalu berusaha menghargai setiap proses, hasil bawahannya, dan juga selalu menghargai pendapat orang lain. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang pemimpin selalu melibatkan seluruh anggotanya untuk sama-sama memutuskan keputusan yang terbaik. Untuk tipe yang terakhir, militeristis, yaitu tipe kepemimpinan seperti ini menggunakan sistem satu komando, di mana semua bawahannya harus patuh dengan aturan dan keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Sedangkan untuk gaya kepemimpinan sendiri, Putri berpendapat ada 6, yaitu yang pertama gaya otoriter atau otokratis, yang mana gaya ini dibangun atas dasar kekuasaan. Jadi pengikut atau anggotanya diharuskan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Gaya yang kedua yaitu demokrasi. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya ini biasanya memiliki kedekatan yang baik dengan para anggotanya. Pemimpin selalu memotivasi atau juga mengajak para anggotanya untuk selalu berpartisipasi pada setiap kegiatan. Untuk gaya yang ketiga, yang berorientasi pada karyawan. Pada gaya ini, anggota dibebaskan oleh pemimpinnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan suportif, yang mana pemimpin ini menggunakan gaya kepemimpinan ini memiliki hubungan yang terbangun dalam organisasi berdasarkan saling mengerti dan juga saling mendukung. Untuk gaya selanjutnya, fungsional atau instrumental. Para ahli organisasi tradisional beranggapan bahwa seorang individu sudah dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik apabila pemimpin ini mampu melakukan fungsi-fungsi tertentu. Gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu berpusat pada kenyataan. Gaya kepemimpinan harus berdasarkan dari kenyataan sesuai di mana pemimpin itu harus memimpin. Pengambilan keputusan.
Dalam pengambilan keputusan, ada juga yang disebut dengan model pembuatan keputusan, di mana model ini awalnya dikembangkan oleh Fromm dan Yarton, kemudian disempurnakan oleh Fromm dan Jacob. Model pengambilan keputusan ini menjelaskan bahwa pendekatan seorang pemimpin tertentu dalam situasi tertentu juga ada 5 prosedur dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan para bawahannya yang homogen. Menurut Fromm dan Jago, ada 2 pengambilan keputusan dalam bentuk autokratik A, 2 lagi bentuk consultation C, dan 1 bentuk grup G. 1. AI, pemimpin mengambil keputusannya sendiri sesuai dengan kondisi saat itu tanpa berdiskusi dengan anggota lainnya. Kedua yaitu AI, pemimpin mendapatkan informasi atau saran dari bawahannya namun tetap yang memutuskan hanya dirinya. Yang ketiga yaitu CI, pemimpin bersama dengan anggotanya mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi dan menerima saran dari bawahannya. Yang keempat yaitu CII, pemimpin bersama dengan anggotanya mendiskusikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi sebagai sebuah kelompok, mendengarkan dan mengambil ide atau juga gagasan secara kolektif yang kemudian pemimpin membuat keputusannya sendiri. Yang kelima yaitu G, pemimpin bersama anggotanya mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi. Pemimpin tidak mempengaruhi kelompoknya untuk ikut dan patuh dengan keputusan yang dia punya. Dan pemimpin menerima dan juga menerapkan hasil akhir apapun dari pemecahan kelompoknya. Selanjutnya yaitu menurut Kusnadi 2015, pengambilan keputusan merupakan tindakan pemilihan alternatif. Menurut Herbert A., ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, aktivitas inteligensi sebagai penelusuran kondisi lingkungan yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu aktivitas desain. Pada tahap ini terjadi tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah. Yang ketiga yaitu memilih. Aktivitas memilih. Memilih tindakan tertentu dari yang sudah tersedia. Sedangkan menurut Misberg 2012 yaitu pada Suparno 2012, yaitu langkah-langkah untuk menelusuri pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yaitu yang pertama identifikasi. Pada tahap ini dimulai dengan pengenalan masalah. Yang kedua yaitu pengembangan. Di tahap ini dimulai mencari atau menelusuri dalam pemecahan masalahnya. Yang ketiga yaitu seleksi, memilih solusi mana yang tepat untuk pemecahan masalah yang sebelumnya sudah ditelusuri. Ada 3 cara untuk pembentukan seleksi ini, yaitu penelitian, pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, analisis alternatif yang logis dan juga sistematis, dan juga tawar-menawar saat seleksi. Selanjutnya yaitu metodologi. Sampel dalam penelitian ini adalah ketua atau pemimpin dan anggota dari salah satu UKM unit kegiatan atau mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi dan Kesehatan yaitu UKM KPSR. Penelitian mengenai peran gaya kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi ini menggunakan penelitian metodologi kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Crowell 2008 mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau pencarian dalam mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam pengumpulan data, peneliti ini menggunakan metode kuesioner. Dengan metode ini, subjek dapat menjawab pertanyaan dengan mudah yang diberikan oleh peneliti dengan hanya menjawab ya atau tidak. Subjek pada penelitian kualitatif disebut dengan partisipan. Syarat menjadi partisipan yaitu memiliki informasi yang peneliti butuhkan dengan pengalaman yang pernah dialami dan bersedia menjadi partisipan. Teknik pengambilan sampel berupa purpose sampling. Karena sumber data diambil dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya adalah hasil. Dari hasil data kuesioner online mengenai peran gaya kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi hanya ada 12 anggota atau responden yang mengisi dari 23 anggota.
Dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Ketua KPSE adalah kepemimpinan demokratis yang mana sangat berperan terhadap setiap pengambilan keputusan dalam organisasi karena pemimpin KPSE sangat menjunjung tinggi musyawarah. Berikut pertanyaan yang ada pada kuesioner online. Pada pertanyaan pertama, hanya ada satu anggota yang menjawab iya dan sisanya menjawab tidak. Untuk pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, semua responden menjawab iya. Lalu ada pembahasan gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang mana gaya ini dapat menggambarkan bagaimana cara seseorang memimpin saat mengambil keputusan. Dan pada bagian hasil telah ditemukan bahwa pemimpin KPSE menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Pada bagian tinjauan teori telah dijelaskan bahwa pemimpin yang menggunakan gaya atau tipe kepemimpinan demokratis ini memiliki ciri sebagai berikut. 1. Menghargai proses anggotanya. 2. Selalu mengadakan musyawarah dan berkoordinasi dengan semua anggotanya dalam setiap jalan dari sebuah permasalahan. 3. Selalu membebaskan anggotanya untuk berpendapat, kritik maupun saran. Yang keempat, tidak pernah membuat keputusan atas kehendak sendiri. Yang kelima, memberikan kritikan yang membangun. Jadi ciri-ciri yang sudah disebutkan pemimpin KPSE sudah termasuk dalam kelompok pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Karena dari setiap pertanyaan yang sudah diajukan pada pengurus atau anggotanya, hampir semua responden menyetujui bahwa kepemimpinan itu termasuk dalam gaya kepemimpinan demokratis. Selanjutnya itu peran gaya kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan. Peran kepemimpinan merupakan perilaku yang seharusnya ada dalam seorang pemimpin. Dalam pengambilan keputusan pada gaya kepemimpinan demokratis, ini lebih bisa merangkul anggotanya untuk sama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Karena semua keputusan dilakukan secara musyawarah dengan seluruh anggota. Ini membuat setiap anggota bebas untuk menyampaikan pendapatnya dan pada pengambilan keputusan Ketua KPSR juga menerapkan hal tersebut pada organisasinya. Dari hasil kuesioner yang didapatkan hampir seluruh respon yang mengisi setuju pada gaya kepemimpinan demokrasi dari pemimpin KPSR sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin KPSR sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan antara lain yaitu 1. Peran yang bersifat impersonal, artinya memberikan bimbingan antara bawahan dan dalam bekerja, dapat memberikan masukan dalam ide-ide kerja. Kedua, itu peran yang bersifat informasional, mengenai informasi yang dibutuhkan dalam anggota kepengurusannya. Ketiga, itu peran yang bersifat pengambilan keputusan, artinya mampu menangani permasalahan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Persepsi seseorang tentang situasi lingkungan sangat penting dan peka terhadap situasi yang mungkin menjadi penyebab timbulnya masalah. Kedua, berusaha memahami sesungguhnya yang sedang terjadi dalam situasi masalah tertentu. Ketiga, mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk dipecahkan. Keempat, menentukan alternatif dari pada metode dan cara pemecahan. Kelima, pelaksanaan alternatif terpilih berdasarkan analisis yang mendalam yang pada gilirannya berupa wujud menjadi keyakinan, ketepatan, pilihan, dan efektif. Selanjutnya itu metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Kewenangan tanpa diskusi. Metode ini sering digunakan kalangan militer dan cepat dalam menentukan dan cocok kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan rutin yang tidak perlu diskusi. Kedua, pendapat ahli metode ini akan bekerja dengan diragukan kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggotanya. Kesepakatan.
yaitu metode ini melibatkan berbagai unsur dalam pengambilan sebuah keputusan. Seluruh anggota berpartisipasi penuh. Metode ini sangat penting, khususnya yang berhubungan dengan persoalan yang kritis dan kompleks. Selanjutnya, kesimpulan. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan berusaha untuk bersama-sama mewujudkannya. Setiap pemimpin memiliki gaya atau tipe kepemimpinan yang sendiri. Ini juga bisa dilihat dari bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan. Salah satunya yaitu gaya kepemimpinan demokrasi yang digunakan oleh pemimpin KPSR. Dengan gaya yang dimiliki pemimpin KPSR memiliki kedekatan yang baik dengan para anggotanya. Pengambilan keputusan selalu dengan musyawarah, membebaskan anggotanya untuk memberikan masukan atau kritikan pada setiap kegiatan, tidak pernah membuat aturan tanpa kesepakatan seluruh anggotanya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.